Allah kepadamu, dan janganlah kamu melupakan bagian dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa midada kalimat. Uhayyikum tahiyyatan islamiyah, tahiyyatan ya ahlil jannah. Assalamu min ahlil jinan. Assalamu yujika min syiddati niran. Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabah lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahil maliki lil malakut wal jabbari lil jabbarut alladzi khalaqal maut. Wassalatu wassalamu ala habibil yaqut sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Shadaqallahul azim. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu melimpahkan sehat, nikmat dan rahmat kepada kita selaku umat. Salawat beriringkan salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita semua, yang tentunya menjadi panutan bagi umatnya, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada pimpinan umum beserta keluarganya yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat kepada Dewan Juri, dan tak lupa kepada seluruh santriawan dan santriawati, wabil khusus kepada Asrama Fatimah Az-Zahra yang saya banggakan. For your information, di dalam tubuh manusia ada satu organ tubuh yang dinamakan dengan hati. Apa itu hati? Does anyone know? Apakah ada yang tahu? Hati adalah organ padat terbesar dalam tubuh manusia, sekaligus kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh. Hadirin, berkaitan dengan hati, banyak manusia yang mengkaitkan antara hati dan juga perasaan. Padahal fakta membuktikan bahwa tidak sama sekali tidak ada hubungannya antara hati dan perasaan. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai manusia mengalami berbagai macam perasaan. Di antaranya rasa senang, tenang, bahagia, sedih dan juga galau. Maka dari itu, izinkanlah saya di sini yang akan menyampaikan materi
anti galau sepanjang hidup dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, galau secara umum merupakan kata sifat yang menunjukkan kondisi seseorang yang sedang kalut disebabkan berbagai hal. Dalam pandangan Islam, berdasarkan kitab Uddatus Sabirin halaman 258, dijelaskan bahwa galau itu disebabkan oleh dua unsur. Yang pertama, menginginkan dan berambisi terhadap dunia, entah itu berupa harta, tahta, ataupun perkara-perkara lain urusan dunia. Ketika hati kita menginginkan perkara dunia, lalu hati kita khawatir tidak akan bisa mendapatkannya, tentu hati kita akan menjadi gundah dan gulana dan juga galau, betul? Hadirin, hal ini sesuai dengan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka natid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Siapa yang berkeinginan terbesarnya adalah dunia, maka Allah cerai-beraikan urusannya dan Allah jadikan kefakiran di pelupuk matanya, dan dunia pun tidak akan menghampirinya kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan untuknya. Unsur sebab galau yang kedua yaitu kurangnya amal kebaikan dan ketaatan. Hadirin rahimakumullah, tidak hanya itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau biasanya diakibatkan karena perlakuan dosa kita, atau karena keinginan kita yang selalu menginginkan dosa, atau karena pemikiran-pemikiran kita yang selalu berkeinginan berbuat dosa. Sehingga dengan begitu Allah mendatangkan kepada kita sebuah sanksi, yaitu rasa galau tanpa sebab. Lantas bagaimana dan apa yang harus kita lakukan agar bisa menjadi manusia yang anti galau? Untuk mengantisipasi rasa galau yang semakin merajalela, yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang dan tentram, sebagaimana difirmankan dalam Qur'annya surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Bahkan anjuran mengingat Allah ini termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun, yang artinya maka ingatlah kepadaku dan aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Hadirin, dalam ilmu balaghah, ayat ini menggunakan gaya bahasa kalam insya thalabi dalam bentuk amar, yaitu sebuah tuntutan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Hadirin rahimakumullah, seorang hamba yang selalu mengingat Allah, seorang hamba yang selalu menggantungkan harapannya kepada Allah, tentu hatinya akan lebih tenang dan lebih tentram, karena ia yakin bahwa segala apapun yang menimpa kepada dirinya, baik itu berujung pada bahagia ataupun sengsara, tentu ia akan bersikap lapang dada, karena ia meyakini bahwa Allah selalu memberikan hikmah dan juga maslahat pada setiap apa yang telah digoreskan untuk hambanya. Hadirin, mengenai seseorang yang selalu mengingat kepada Allah, itu mempunyai beberapa keutamaan. Di antaranya, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menenangkan hati. Yang ketiga, meningkatkan kesabaran. Dan yang keempat,
menguatkan keimanan. Hadirin rahimakumullah, dengan uraian tadi, bolehkah saya bertanya? Apakah kita sudah siap untuk menjadi manusia yang anti galau? Siap tidak? Perempuan siap untuk tidak lagi galau karena tidak diberi kepastian? Laki-laki siap atau tidak karena selalu diberikan harapan? Hadirin, dari uraian di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa galau itu disebabkan oleh dua unsur. Yang pertama yaitu menginginkan dan berambisi terhadap dunia. Yang kedua, kurangnya amal kebaikan dan ketaatan. Lalu untuk mengantisipasi rasa galau yang semakin merajalela, yaitu dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pergi ke belalau bareng Pak Hasbullah. Tips anti galau ya dengan mengingat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi